أشهد أن لا إله إلا الله. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Sujud tilawah. Sujud tilawah 14 sajadah. Tusannu dakhil shalah wa kharijaha fi 14 mawdi'an min al-Qur'an wa laysa minha shad bal sajdatuha sajdatus syukur. Tamam, di sini dikatakan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud apabila kita membaca ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an, atau mendengarkan orang yang membaca, menyimak, atau mendengar saja tanpa menyimak. 3. Yang membaca, yang disunahkan untuk sujud, yang membaca, yang menyimak, atau yang mendengarkan tanpa menyimak. Tamam? Bedanya apa? Yang menyimak, contoh misal lagi sholat, makmum menyimak bacaan imam, imam sujud, makmum sujud. Yang mendengarkan, contoh misalnya kita lagi sholat sendirian, ada orang di masjid sedang baca Quran, terbaca sama dia ayat tilawah. Kita kan nggak nyimak dia, kita sholat. Tapi karena kita dengar, maka kita pun disunahkan untuk sujud walaupun sedang dalam sholat. Ini sujud tilawah. 14 sajadah. Sujud tilawah itu atau ayat tilawah itu ada 14. Ada 14. Tusannu dakhil shalah wa kharijiha. Disunnahkan sujud tilawah itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau baca kena ayat tilawah di dalam sholat, sujud. Kalau di luar sholat, juga sujud. Sama. Biasanya paling sering, kebanyakan masjid itu di subuh, membaca surah As-Sajadah. Karena memang disunahkan di hari Jumat, subuhnya, itu membaca di ayat pertama As-Sajadah, di rakaat pertama, di rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani min adh-dhahri. Itu dan seterusnya, juz 29. Itu biasa di ayat sajadah itu ada sujud tilawah. Ya. Di sini ada beberapa sujud tilawah, ada 14. Kecuali surah Shad. Surah Shad itu ada gambar yang sama. Yang biasa baca Quran insya Allah tahu. Yang biasa baca Quran, kalau biasa baca komik ya nggak tahu lah. Biasa baca koran nggak tahu. Itu kalau biasa baca Quran itu kayak ada gambar lambang, biasa pun digarisin, di garis atas. Ada gambar lambang, ada garis atasnya. Itu kalau udah kena itu biasa sujud tilawah. Tapi kalau kita perhatikan di surat Shad itu ada juga kayak gitu. Di surat Shad, coba kita cari ya, ayat keberapa? Itu kalau kita sujud tilawah karena membaca surat Shad, maka batal sholat. Itu di ayat ke-24. Ayatnya cukup panjang. Alhasil, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, surat Shad ayat 24. Itu kalau kita baca itu dan kita sujud tilawah, dalam pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i, batal sholat. Karena itu bukan sujud tilawah, itu sujud syukur. Di situ sujud syukur. Tamam. Oke, di sini ada beberapa disebutkan juga tempat surah yang ada sujud tilawahnya atau ayat tilawahnya. Yang pertama di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj itu ada 2 surah di situ. Ada 2 ayat yang ada ayat tilawahnya. Itu yang pertama, 2 ya. Terus walah, cuma 1 aja disebut. Nah, di surah Al-A'raf ada 1. Di surah Ar-Ra'd 1. Di surah An-Nahl 1. Di surah Subhanalladzi asra bi 'abdihi Al-Isra 1. Surah Maryam 1. Surah Al-Hajj ada 2 di situ. Tidak 7. Surah Furqan 1. Surah An-Naml 1. Surah Al-Jurus, Al-Hujurat kalau tidak salah. Terus surah Al-Hamim. Hamim di sini surah Sajadah. Surah An-Najm, surah An-Syaqqatil Qamar, dan juga surah Iqra. Surah An-Najm 12, Insyaqqatil Qamar, idza syanqatis
Idza syamsu apa yang ada sujud tilawahnya itu? Surah apa? Di juz 30 juga. Idza sama'u syaqqat wa adina li rabbiha wa huqqatna. Itu ada, dan di surah Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi 14. Tapi di 13 surah, karena di surah Al-Hajj ada 2. Tamam. Ya, surat Sad tidak. Alhasil. Tamam. Nah, kalau misalnya kita tidak mau sujud, misalnya nggak mau sujud, maka boleh digantikan dengan mengucapkan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, al-baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ulama menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, atau sampai wallahu akbar boleh sebanyak 4 kali. Tapi ini di luar sholat. Kalau dalam sholat enggak. Kalau pilihannya sujud atau udah nggak usah baca. Kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat boleh sujud, boleh afdal. Kalau enggak sujud dibaca itu 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini juga resep perlu untuk kita ketahui. Kalau misalnya kita mau masuk masjid terus nggak sempat sholat tahiyatul masjid, nggak sempat sholat tahiyatul masjid, entah misalnya imamnya udah sholat, kita terlambat, maka tahiyatul masjid jangan sholat lagi. Nggak boleh kita sibukkan dengan tahiyatul masjid terus kita ketinggalan sama imam. Ya, bukan sampai haram, tapi jangan, lebih bagus jangan. Namun boleh kita baca dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu seakan-akan kita udah sholat tahiyatul masjid. Ya. Tamam. Bagi yang sholat di luar sholat, bagi yang sujud di luar sholat, sama. Sujudnya seperti sujud ketika sholat. Dan syarat-syaratnya pun sama. Harus tutup aurat, harus menghadap kiblat. Jadi kan kadang-kadang kita baca Al-Quran, kan sambil nyandar-nyandar. Entah nyandar di sini, nyandar sana, entah nyandar di sini. Maka kalau pas kena sujud tilawah, tetap harus menghadap ke kiblat, takbir, Allah. Ini kalau di luar sholat, Allahu Akbar. Baru kita takbir lagi, Allahu Akbar untuk sujud. Ya. Baca untuk disujud. Bacaannya banyak. Ada beberapa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu salah satunya. Ada juga yang mengatakan Allahumma uktub li 'indaka biha ajra wa ja'alha li 'indaka zukhra wa dha'anni biha wizra wa qbalha minni kama qabbaltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Itu kalau ditambah. Atau kalau enggak tahu ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Orang yang bisu, tuli. Orang bisu, tuli. Kalau dia bukan orang yang membaca, hanya mendengar, bukan dia membaca. Contoh, ada orang baca Quran di sini. Terus dia sholat. Ini orang tuli, orang bisu kan biasanya tuli, ya kan? Dia sholat. Dia nggak baca surah sajadah. Yang baca Quran ini yang baca surah sajadah. Maka dia, kalau misalnya ada orang lain sujud, misalnya ada 2 orang sholat, yang satu nggak bisu, nggak tuli, dia sujud, si bisu, si tuli jangan sujud. Kenapa? Karena hanya untuk sujud tilawah ini untuk orang yang membaca, mendengar atau menyimak. Kalau dia tuli gimana membaca, gimana dia mendengar atau menyimak? Berarti kemungkinan dia sujud itu karena dia membaca. Ya, jadi nggak ikut-ikutan. Dan kalau misalnya kita berjamaah, imam sujud, kita nggak sujud, batal sholat. Ini apa nih, imam kok tiba-tiba sujud? Batal sholat. Karena mungkin nggak pernah tahu apa itu ayat-ayat tilawah, sujud ya. Ini aliran sesat, padahal dia yang sesat, nggak pernah belajar. Ya. Dan bagi imam disunnahkan, kalau sholatnya itu sholat yang bacaannya sir, duhur sama asar contohnya, terbaca pula dia surah Iqra, contoh, yang ada sujud tilawahnya, maka jangan sujud. Diakhirkan setelah salam, baru dia kalau mau sujud, sujud sendirian. Kenapa?
akan mengganggu makmum. Kok apa nih kok tiba-tiba sujud? Nah, ini boleh imamnya yang bisa dikata kutip. Kalau tadi ya kalau memang disebutkan, dilafadzkan itu tetap sunnah. Tapi kalau dia sendirian, ya kalau dia sholatnya sholat sir walaupun jadi imam, jangan langsung sujud. Salam dulu, setelah itu dia sujud. Tamam. La ilaha illallah. Itu permasalahan tentang sujud at-tilawah.